Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara kekasih Tuhan. Pada malam hari ini, di dalam ibadah Pelkat, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari bacaan Alkitab yang tadi telah dibacakan, yaitu dari Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dengan tema perenungan kita pada malam hari ini, yaitu puasa yang benar. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam ibadah Pelkat ini pasti suasana kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saya memahami bahwa jemaat sekalian kita semuanya masih berada di dalam suasana duka, di mana pada tanggal 7 lalu di hari Rabu, pendeta terkasih kita, orang terkasih kita, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan, Bapak Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH, telah dimuliakan oleh Tuhan. Pasti ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita hadapi. Bahkan ketika saya pun harus tetap melakukan pelayanan pada hari ini dan juga pada hari-hari yang akan datang nanti yang entah sampai kapan. Pada awalnya saya ingin bercerita sedikit bahwa di tanggal 4 lalu seharusnya surat dari Majelis Sinode itu adalah masa terakhir saya untuk magang di GPIB Bukit Harapan Surabaya. Dan pada saat itu saya mendengar bahwa keadaan Bapak Salmon sedang di dalam keadaan yang lemah tubuh, berada di rumah sakit, dan untuk itu perwakilan PHMJ menyampaikan kepada saya, begitupun dengan Pendeta Salmon sempat berbicara kepada saya melalui via chat. Dia mengatakan bahwa tolong gantikan saya, tolong bantu pelayanan selama saya masih sakit, karena Bapak masih dalam kelemahan tubuh sehingga sulit untuk kembali tepat pada waktunya. Begitupun dengan yang dikatakan oleh perwakilan dari PHMJ mengatakan untuk agar saya membantu pelayanan sampai Bapak kembali pulih dan juga melakukan pelayanan lagi. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, Tuhan berkehendak lain. Tuhan telah memuliakan pendeta terkasih kita. Namun walaupun kita bersedih, tetapi kita percaya bahwa semua ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Walaupun kita mengalami kehilangan seseorang, mengalami kedukaan, tetapi kita percaya bahwa ada maksud Tuhan yang terbaik melalui setiap peristiwa yang kita alami, bahkan melalui peristiwa kedukaan ini. Dan pada malam hari ini, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk melakukan puasa yang benar. Sebagai umat Kristen, kita juga diwajibkan, ataupun bukan diwajibkan, tetapi diharapkan untuk bisa juga melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa sepertinya saya sudah pernah mengatakannya di beberapa kesempatan ibadah. Beberapa bulan yang lalu saya sempat mengatakan bahwa puasa diharapkan bagi setiap kita juga umat Kristiani untuk melakukannya dengan tujuan bahwa melalui puasa kita dapat benar-benar mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui puasa kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan lebih baik lagi. Dengan berpuasa kita dapat dimampukan juga untuk meminta pertolongan Tuhan atas setiap hal yang kita alami, setiap pergumulan yang kita alami. Dengan berpuasa, maka dengan hati yang kita taruh kepada Tuhan, kita benar-benar mau membuka diri kita untuk Tuhan masuk ke dalam hati kita, sehingga kita pun akan merasakan kebaikan yang sungguh luar biasa daripada Tuhan. Untuk itulah di dalam Alkitab dikatakan ada hal untuk berpuasa. Ketika kita mau berpuasa, maka tentu kita harus benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan.
Dan juga ketika kita berpuasa sebagai umat Kristiani, dikatakan di bacaan kita, hendaklah kita tidak memberitahu siapa-siapa bahwa kita sedang berpuasa. Hendaklah kita memakai minyak di rambut kita, memakai sesuatu yang membuat kita terlihat segar, yang membuat kita terlihat seperti biasa saja, sedang tidak melakukan puasa. Mengapa demikian? Sebab kita tidak ingin menunjukkannya supaya kita benar-benar membuka hati kita kepada Tuhan. Tidak ada niatan lain. Tidak ada niatan untuk pamer, tidak ada niatan untuk mengatakan bahwa saya berpuasa, berarti saya beramal kepada Tuhan, saya melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Bukan seperti itu. Tuhan pun mengatakan bahwa ketika kita melakukan kebaikan, hendaklah itu hanya kita yang tahu. Bahkan ketika memberikan persembahan, biarlah kita memberikan persembahan hanya kita yang tahu, bukan siapa-siapa yang tahu. Itu tujuannya adalah supaya kita memang benar-benar mau meniatkan semuanya hanya untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Semua kemuliaan kita berikan hanya untuk Tuhan. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puasa yang benar itulah yang juga diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang Tuhan mau bagikan kepada kita. Pengajaran Tuhan Yesus ini disampaikan di tengah-tengah orang-orang yang senantiasa menjalankan puasa sebagai ibadah di dalam kehidupan beriman mereka kepada Tuhan. Puasa bukanlah hal yang salah, bukanlah hal yang dilarang. Tuhan mengajarkan kita bahwa puasa menjadi hal yang setidaknya bisa kita lakukan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan juga kita harus melaksanakannya dengan cara yang benar. Pengajaran Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama, puasa merupakan suatu ibadah yang di dalamnya setiap orang membangun relasi secara pribadi kepada Tuhan, dengan Tuhan. Jadi, seharusnya setiap orang yang melakukan puasa tidak perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya sedang berpuasa. Tidak perlu menunjukkan kelemahan dirinya, tidak perlu menunjukkan wajah yang letih lesu. Untuk hal itu, malah kita diwajibkan untuk berpuasa dengan menunjukkan wajah yang ceria seperti biasanya. Dan yang kedua, lakukanlah puasa dengan ketulusan. Puasa bukanlah alat yang dipakai untuk memaksa Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, atau memaksa Tuhan untuk memberikan jawaban atas pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Kita harus memahami bahwa puasa merupakan ibadah untuk membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Jadi ingatlah bahwa puasa yang benar bukan bertujuan untuk memperoleh pujian dan juga kehormatan serta yang diinginkan oleh kita. Puasa adalah usaha tekun bergumul dan juga membangun relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan boleh terbangun dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui perenungan kita di malam hari ini, baiklah kita menyadari bahwa ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka yakin dan percayalah Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan senantiasa menolong kita. Walaupun kita mengalami pergumulan, kedukaan, bahkan hal-hal yang berat yang sulit kita hadapi, tetapi ketika kita sudah melalui proses itu, kita akan bersyukur bahwa kita boleh melaluinya, tentu dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan juga saya mau mengajak kita sekalian supaya kita mau melakukan hal berpuasa. Setidaknya satu kali saja di dalam kehidupan kita boleh melakukannya. Sebab ketika kita mau berpuasa, maka tentu hati kita akan semakin lebih didekatkan kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan hanya lewat puasa saja. Tetapi menurut saya pribadi bahwa ketika kita mau berpuasa, kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan berpuasa, maka tentu kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak akan kita dapatkan ketika kita tidak berpuasa. Ketenangan yang sungguh luar biasa. Sebab berpuasa bukan hanyalah menahan nafsu untuk makan dan juga minum, tetapi kita juga dapat menahan perkataan kita. Kita juga dapat menahan tindakan-tindakan yang menurut kita itu tidak baik untuk dilakukan. Maka kita harus menahan semua itu. Bukan hanya nafsu untuk makan dan minum, tetapi semua keinginan-keinginan duniawi akan kita tahan. Itulah
puasa yang akan kita lakukan. Dan puasa yang harus kita lakukan adalah ada beberapa puasa untuk orang Kristen dapat dilakukan. Lalu sudah pernah saya jelaskan kepada kita sekalian bahwa ada beberapa macam puasa, yaitu puasa sepenuhnya, yaitu puasa menahan lapar dan juga haus. Dan puasa yang kedua adalah dengan bisa berpuasa hanya puasa makanan saja, tetapi kita masih bisa minum. Dan puasa yang selanjutnya adalah puasa yang hanya berpantang, yaitu ketika misalnya saya mau berpuasa untuk tidak memakan makanan yang saya sukai. Jadi kita boleh makan dan minum yang lain, tetapi kita tidak boleh melakukan ataupun memakan makanan yang sudah kita pantangkan, yaitu makanan yang kita sukai. Itu salah satu contohnya. Dan juga bisa pun dengan melakukan puasa untuk perkataan tidak baik dan lain-lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan, hal-hal kecil yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, yang membuat kita mengalami ketenangan yang sungguh luar biasa. Saya pun sudah mengalaminya, maka dari itu saya mengajak kita sekalian untuk melakukan puasa, untuk mendapatkan ketenangan dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika kita mengalami pergumulan yang berat pada saat ini akibat kedukaan, saya mengajak kita untuk kita dapat berpuasa, dapat benar-benar menyerahkan kehidupan kita benar-benar mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita, memulihkan kedukaan yang kita alami, bahkan memulihkan keadaan dunia ini yang sedang bergejolak akibat virus pandemi yang sedang melanda kehidupan kita. Untuk itu semangatlah ibu bapak dan saudara, yakin dan percayalah di setiap keadaan yang kita alami, setiap situasi yang kita alami, Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan menjadi sumber penolong kita, dan Tuhan akan selalu menopang kita dimanapun kita berada dan di setiap keadaan kehidupan kita. Kami juga percaya bahwa keluarga dari almarhum Pendeta Salmon, yaitu Ibu Sri Malta, adik Ray, Rafa, dan juga Ando boleh selalu disertai oleh Tuhan, boleh selalu diberikan penghiburan yang sejati yang asalnya hanya daripada Tuhan saja. Untuk itu, tetaplah bersemangat menjalani kehidupan ini, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong kita di setiap keadaan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi penghiburan bagi setiap kita, dan juga dapat menjadi sumber berkat bagi kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin.